Selamat pagi, bertemu lagi di pembelajaran daring TIK. Harapan semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Materi kita hari ini ya lanjutan dari Microsoft Excel. Ya, mana sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian dari Microsoft Excel ya dan fungsi dari Microsoft Excel serta tampilan dari Microsoft Excel. Nah, hari ini ya kita melanjutkan materi Excelnya. Nah, identifikasi perangkat lunak pengolah angka ya, di mana perangkat lunak pengolah angka ini ada beberapa macam ya, minggu lalu sudah kita jelaskan ya. Itu dia ada spreadsheet ya, ada Star Office Card ya, ada ya Open Office Card, ada Lotus ya, Symphony ya dan sebagainya. Namun ya dari kesemua perangkat lunak pengolah angka ini ya, yang paling mudah, yang paling simpel itu dan paling banyak digunakan adalah Microsoft Excel. Jadi kita pilih salah satunya pengolah angka adalah Microsoft Excel. Nah, perangkat lunak pengolah angka ini dibuat secara khusus ya oleh pengembangnya, itu minggu lalu juga sudah dijelaskan ya. Nah, dengan menggunakan pengolah angka ini atau Microsoft Excel, yaitu pengolah angka ini ya dapat membantu kita dalam mengerjakan berbagai hal ya. Nah, apa saja yang dapat dibantu dengan menggunakan pengolah angka ya? Yaitu untuk mengerjakan ya dengan pengolahan data statistik ya, perhitungan matematis ya, lalu kalkulasi laba dan rugi ya, itu dia ya. Jadi dengan menggunakan Microsoft Excel atau pengolah angka ya, itu dapat membantu kita mengerjakan ya perhitungan laba rugi ya, lalu perhitungan matematis, lalu pengolah data statistik ya, itu dia dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilannya ya. Nah, kalau tampilan yang lalu dia cukup hanya tampilan tabel, namun dijelaskan ya ada nomor ya, di mana letak quick access toolbar, di mana letak title bar, di mana title itu adalah judulnya ya. Kalau quick access toolbar itu adalah ada tombol-tombol ya, di situ ada undo redo lah. Lalu ada tab file ya, di mana tab file ini nanti di dalamnya berisi dengan icon-icon ya. Ini biasanya ada save, ada open ya, ada new. Ya, lalu di sini sel yang aktif. Sel yang aktif itu maksudnya ya, lihat itu ada sel yang aktif berarti yang sedang akan dikerjakan atau yang akan dilakukan ya, mungkin pengetikan angka atau dan sebagainya. Ya, next itu ada ya, lalu ada formula ya, formula bar di situ biasanya apapun yang kita ketikkan ya, itu di bagian tabel ya, itu akan terlihat ya, akan terlihat di formula bar. Itu dia. Jadi Excel apapun yang kita lakukan ya, dia akan terlihat di formula barnya. Ya, kalau di Word, Microsoft PowerPoint itu tidak akan terlihat. Next ada ya, ada tabulasi sheet ya, di mana tabulasi sheet ini adalah lembarnya. Jadi kalau dia sheet 1, sheet 2, sheet 3 itu adalah lembar 1, lembar 2, lembar 3 ya. Lalu baris ya, kalau dikatakan dia baris berarti dia ke samping. Next adalah scroll bar vertikal ya, di mana ini adalah untuk ya penggulung kertas ya, ke atas ke bawah ya. Lalu ada horizontal ya, ini ke kiri dan ke kanan ya. Lalu ada zoom slider ya, ini untuk ya memperbesar tampilan. Next ya, nah ribbon yang ada pada Microsoft Excel ya, ini sudah dikatakan tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint ya. Di situ ada home, insert, page layout, formula, data, review dan view ya. Ini dia, jadi ada ya di dalam ribbon itu ada tab-tab menunya ya, tidak jauh berbeda. Di Microsoft Word juga sudah ada dan minggu lalu juga sudah ada berikan tugas ya, icon-icon yang terdapat ya di tab home, insert dan page layout ya, itu dia. Next ya, adapun komponen-komponen jendela yang ada di Microsoft Excel ya, itu adalah ya sebagai berikut seperti yang ada di layar. Itu ada tab file, quick access toolbar, lalu ada kontrol jendela, lalu ada ribbon ya, lalu ada name box, formula, baris, sel, scroll bar ya, vertikal dan horizontal, lalu ada tabulasi sheet-nya ya, lalu ada view mode, ada zoom slider ya. Itu dia. Oke. Nah, itu adalah bagian-bagian dari komponen-komponennya ya, di mana di tampilan ya, kita kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, ini ya sudah ada quick access ya, ada tab files ya, itu dia. Next ya. Nah, di sini adalah penyimpanan dokumen Microsoft Excel ya. Apa sih keunggulan dari format Excel itu sendiri ya? Formatnya kalau dia Word itu ada DOC ya, ada doc ya. Lalu kalau Excel itu XLSX ya. Nah, ukuran file itu ya relatif lebih ringkas ya, itu dia. Lalu kelebihannya atau keunggulan yang kedua ya, filenya itu lebih aman dari resiko untuk disusupi kode-kode, itu dia. Nah, lalu yang ketiga ya, file Excel ini yang 2010 lebih mudah diperbaiki jika mengalami kerusakan ya, dia.
Next, lalu yang keempat adalah file Excel ini bisa berinteraksi dengan lebih baik terhadap dokumen Microsoft Office yang lainnya ya. Misalnya dia berinteraksi dengan Microsoft Word, apakah PowerPoint dan sebagainya. Itu dia. Nah, itu adalah keunggulan daripada format Excel. Next, nah bagaimana menyimpan dokumen? Ada beberapa cara ya. Cara menyimpan dokumen. Yang pertama itu dari icon save ya. Itu ada yang di bagian sebelah kiri atas ya, itu yang berbentuk disket ya. Nah, setelah kita klik ikonnya, maka akan muncul kotak dialog, lalu kita ketikkan ya file name-nya, apa yang kita ketikkan namanya, lalu kita klik save, maka akan tersimpan. Lalu ada cara yang kedua ya, itu dari tab file ya, itu di dekat tab home nanti, lalu kita ketikkan nama filenya, lalu klik save. Cara yang ketiga adalah tekan tombol CTRL atau Ctrl D, ini ada di keyboard ya, jadi ini tidak ada di monitor, adanya di keyboard ya. Ya, bersamaan. Ini namanya kombinasi. Tekan CTRL plus huruf S bersamaan ya. Jadi dia save pada keyboard, lalu ketikkan nama ya, nama filenya, lalu klik save ya. Itu adalah cara menyimpan. Jadi ada 3 cara menyimpan. Next ya, bagaimana jika ingin membuka kembali dokumen yang sudah tersimpan? Berarti dokumen ini sudah tersimpan sebelumnya. Itu dia ya. Kita tinggal klik ya, kalau dari icon dia icon open ya, ada itu nanti di bagian pojok kiri atas juga ya, icon open, lalu kita klik ya. Kalau kita melakukan sekali klik, maka ya dia akan terbuka, lalu kita pilih dokumen yang mau kita buka yang mana, lalu klik open. Bisa juga dengan melakukan double klik ya, dia akan langsung terbuka itu tanpa melakukan open lagi. Jadi tinggal klik icon open, double klik, langsung terbuka, atau klik icon open, klik ya, lalu ketik ya, atau pilih nama dokumen yang mau dibuka, lalu pilih open. Next, cara yang kedua dari klik file, open, lalu klik dokumen yang ingin dibuka, lalu pilih open. Next ya, itu maksudnya tekan tombol ya, itu tekan tombol CTRL ya. Itu sebenarnya tekan tombol CTRL ya, CTRL plus O ya, lalu klik double ya, atau double klik dokumen yang ingin dibuka ya. Itu yang ketiga itu adalah tekan tombol ya, tekan tombol CTRL plus O. Oke, itu salah pengetikan. Next ya, bagaimana menyimpan dokumen yang dibuka dengan nama lain? Berarti dokumennya sudah tersimpan ya, sudah ada namanya. Misalnya dia tugas 1. Lalu kita membukanya dan ingin membuatnya dengan nama yang baru ya. Nah, caranya ya, kita klik tab file, lalu kita harus pilih menu save as. Jangan save, namun save as. Kenapa? Kalau dia save maka akan tersimpan dengan nama yang awal atau nama yang semula. Tapi kita harus klik save as, maka akan muncul kotak dialog penyimpanan yang baru. Dia akan meminta apa nama yang baru ingin kita buat. Lalu kita tinggal ya terlebih dahulu menentukan tempat penyimpanannya. Jika kita ingin merubah di drive mana, atau kita mau pindahkan ke flash disk dan sebagainya. Namun kalau kita tidak mau memindahkan tempatnya ya, cukup hanya di situ saja, lalu kita tinggal ketik nama file barunya, kita ganti namanya. Setelah kita mengetik namanya, lalu kita klik save ya, maka sudah tersimpan dengan nama atau judul yang baru. Next ya, ini adalah tampilan-tampilan dari ya icon yang ada di tab file ya. Ini dia, di tab file itu sama seperti ya Office button ya, itu dia. Nah, yang ada di tab file itu ada save as, ada ya open ya. Itu ada print, ada new ya, bisa dilihat, dan ada yang terakhir adalah exit. Exit itu berarti keluar ya. Dan fungsi-fungsi dari masing-masing tombol juga sudah ada di layar ya, bisa dilihat nanti langsung di layar. Oke, next ini adalah quick access toolbar ya, mana letaknya di sebelah ya pojok kiri ya, itu seperti tampilan di layar. Itu ada ya, nanti dia ada icon save, ada undo, ada redo ya, dan sebagainya ya, itu dia. Nah ya, jika kita ya ingin menambahkan menu-menu lain ya selain yang ada pada di tampilan aplikasinya ya, kita bisa melakukan dengan mengklik more, lalu pilih comments ya, seperti yang ada di layar ya, klik ya more lalu pilih comments ya, sehingga akan muncul tampilan kotak dialog ya. Yang mana mau kita tampilkan, kita tinggal ya pilih ya, atau klik tanda checklist atau centongnya. Maka yang kita klik atau pilih bikin tanda centong, maka akan muncul ikonnya di bagian atas itu juga.
Oke, nah itu jika ingin menambah. Itu saja materi kita hari ini, dan yang menjadi tugas latihannya adalah tuliskan perbedaan save dengan save as ya. Tadi sudah Miss jelaskan. Lalu tuliskan cara menyimpan dokumen ya yang dibuka dengan nama lain. Lalu tuliskan keunggulan dari format file XLS ya. Jadi tiga-tiganya tadi sudah dijelaskan dan juga ada di bahan materi. Itu saja materi kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan dan di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.